Tanah longsor dan banjir di India tewaskan 112 orang, puluhan lain hilang. Banjir dan tanah longsor melanda beberapa negara bagian di India. Upaya penyelamatan terhambat tanah longsor. Hingga Sabtu 24 Juli, setidaknya 112 orang hilang tewas dan puluhan hilang akibat tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di beberapa negara bagian di India. Otoritas negara itu Jumat 23 Juli menyebutkan personil militer telah dikerahkan untuk bergabung dalam upaya penyelamatan. Bencana tanah longsor itu terjadi di 3 lokasi di distrik Raigad, negara bagian Maharashtra, Kamis malam. Sebanyak 42 orang tewas akibat tanah longsor di distrik Raigad dan 38 orang masih hilang, kata juru bicara pemerintah negara bagian Maharashtra, Anirudra Astaputre, Jumat malam. Amerika Serikat sebut Cina intimidasi wartawan asing peliput banjir. Amerika Serikat disebut sangat prihatin dengan meningkatnya pengawasan, pelecehan, dan intimidasi terhadap wartawan Amerika Serikat dan wartawan asing lainnya yang meliput bencana banjir di Provinsi Henan, Cina baru-baru ini. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price pada Kamis waktu setempat. Retorika Cina yang kasar terhadap berita yang dianggap kritis telah memprovokasi sentimen negatif publik ke arah konfrontasi dan pelecehan secara pribadi para jurnalis, kata Price dalam sebuah pernyataan. Kementerian Luar Negeri Cina belum menanggapi permintaan untuk memberi komentar. Perkumpulan koresponden asing di Cina mengatakan pada Selasa bahwa wartawan dari sejumlah media asing yang meliput banjir di Cina telah dilecehkan di media daring dan oleh penduduk setempat. Staf dari BBC dan Los Angeles Times menerima ancaman pembunuhan, kata perkumpulan itu. Kami menyerukan RRC untuk bertindak sebagai sebuah negara yang bertanggung jawab untuk menerima kehadiran media asing dan dunia menjelang Olimpiade musim dingin dan Paralimpiade Beijing 2020, kata Price. Kekejaman Cina dikuliti habis-habisan. Mantan tahanan politik ini bongkar penyiksaan yang diterimanya selama di kamp penjara Tiongkok. Saksikan sendiri organ tubuh rekan-rekannya diambil paksa hidup-hidup. Di masa lalu, Cina memang terkenal dengan kekejamannya terhadap siapa saja yang berani melawan. Salah satu kisahnya datang dari wanita yang satu ini. Seorang wanita asal Cina yang kini hidup di Amerika menceritakan kisahnya ketika dijebloskan ke kamp konsentrasi mirip Nazi di Cina. Meski mengalami penyiksaan yang kejam, dia beruntung bisa selamat dari penjarahan organ tubuh yang banyak dialami tahanan lainnya. Jennifer Zeng adalah seorang praktisi Falun Gong, sebuah meditasi yang oleh pemerintah Cina dipercaya sebagai aliran terlarang. Melansir Daily Mirror Rabu 17 Juni, hampir 20 tahun setelah dibebaskan dari penjara brutal di Beijing, Zeng menyoroti tentang penyiksaan fisik dan mental yang dialaminya. Selama 16 jam sehari, Zeng berdiri di bawah sinar matahari dan menghafal peraturan camp sampai dia pingsan. Seorang penjaga akan menyetrumnya dengan tongkat listrik agar Zeng terbangun kembali. Setelah berhasil selamat dan memulai kehidupan barunya di New York, Zeng menceritakan kembali kisahnya sambil mendesak masyarakat internasional untuk memberi tekanan pada otoritas Cina terhadap perlakuan mereka pada Uighur. Keterlibatannya dimulai setelah adanya publikasi laporan tentang pengambilan paksa organ tubuh dari tahanan di Cina. Laporan itu memaparkan secara detail bagaimana praktek mengerikan ini berlanjut hingga hari ini. Sangat menyedihkan karena kami gagal menghentikan mereka ketika mereka melakukan ini pada Falun Gong, kata Zeng kepada Mirror Online tentang program
haram yang dikelola negara untuk pengambilan organ secara paksa. Dunia Barat mendanai penganiayaan ini dengan berinvestasi di Cina. Partai Komunis Cina sekarang memiliki kekuatan untuk memperluas pembunuhan massal ini pada Uighur dan rakyat Hong Kong. Hampir setiap orang di Cina berada di bawah pengawasan. Setidaknya kita harus mengatakan dengan keras, ini tidak boleh terjadi dan berdiri melawan kejahatan Partai Komunis. Kita dapat membantu orang-orang Cina memiliki akses gratis ke informasi gratis di luar negeri dan mengeluarkan undang-undang untuk menghentikan warga negara kami pergi ke Cina untuk melakukan transplantasi organ. Penanganan Zeng bermula pada tahun 1992 ketika dia kehilangan banyak darah setelah melahirkan putrinya. Selama bertahun-tahun dia berada di rumah sakit, tidak dapat bekerja dan sedih, sampai suatu hari dia diberi buku yang menjelaskan metode pengajaran Falun Gong. Saya membaca buku-buku dan semua pertanyaan saya tentang kehidupan manusia dan alam semesta semuanya terjawab. Zeng menjelaskan tentang latihan spiritual yang menggabungkan meditasi dengan filsafat moral dan kewarganegaraan. Cukup mudah untuk berlatih, Anda pergi ke taman atau melakukannya di rumah. 5 latihan yang memakan waktu 2 jam, pilihlah kasih sayang dan toleransi. Setelah sebulan berlatih di setiap hari, Zeng mengklaim bahwa dia bisa keluar dari rumah sakit dan bebas dari sejumlah penyakit hati, menurut dokternya. Ketika dia dan banyak orang lainnya menemukan makna kehidupannya dalam ajaran Falun Gong, otoritas Cina justru semakin waspada terhadap gerakan tersebut. Pada 20 Juli 1999, pasukan keamanan mulai melakukan penangkapan massal pada anggota Falun Gong di seluruh negeri. Zeng ditangkap pada hari pertama itu dan ditahan sebentar di pusat olahraga. Pada bulan Desember tahun itu, dia ditahan selama 2 hari di gedung yang sama setelah menghadiri persidangan salah satu praktisi gerakan. 2 bulan kemudian dia ditahan selama 1 bulan karena mengadakan pertemuan dengan 2 orang yang pergi ke lapangan Tiananmen untuk memprotes sebelum polisi menarik Zeng dari tempat tidurnya pada jam 2 pagi pada tanggal 13 April. Zeng mengenang sejak menit pertama mereka berada di camp, para tahanan dipaksa untuk menundukkan kepala dan berjongkok atau berdiri. Bahkan ketika polisi berbicara kepada mereka, mereka tidak diizinkan mengangkat kepala. Mereka berdiri seperti itu selama 15 atau 16 jam pada hari pertama. Banyak wanita tua tidak tahan sehingga mereka pingsan dan polisi menggunakan tongkat listrik untuk menyetrum mereka. Pada hari kedua mereka dipaksa berdiri tanpa melihat ke bawah selama 16 jam. Mereka harus membaca peraturan camp kerja paksa. Zeng mengatakan, saya pikir saya sudah gila, saya tidak tahan, saya pikir pikiran saya mati, itu adalah siksaan. Saya ditarik dan dibawa ke tanah, saya menggunakan token listrik di tubuh saya sampai saya kehilangan kesadaran.